Hai, welcome back to Table of Content. Masih di series yang sama, yaitu Area Abu-Abu. Episode kali ini kita membahas tentang open marriage. Gimana nih, sudah siap untuk pembahasan yang kali ini? Ya, kita akan dengar sama-sama apa sih open marriage dan gimana cara mengatasinya supaya kita tidak terjebak dengan open marriage. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara semua untuk juga like, share, dan komen. Juga subscribe YouTube PS Lanitan, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Pastor Sam, apa ini kira-kira menurut Pastor Sam? Pernah dengar nggak itu istilah open marriage? Sebetulnya kalau bilang tentang open marriage baru dengar sih ya. Makanya tadi ketika bicara tentang open marriage ini saya googling. Googlingnya dikatakan gini, open marriage atau yang biasa disebut dengan hubungan terbuka adalah sebuah hubungan di mana kedua pasangan sepakat untuk bersama, namun keduanya masih tetap bisa memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan. Saya jadi ingat di dalam proses kalau orang mau menikah di gereja kita, itu selalu ada pertanyaan. Pertanyaannya tapi bukan kepada pasangan, justru tanya gini, kalau sudah menikah, apakah diberikan free time untuk me time, untuk mungkin hobinya, mungkin dia punya teman-teman untuk hangout, segala macam. Selalu jawaban teman-teman itu selalu berkata sebelum itu dia akan berkata bahwa kalau pasangan saya kayaknya boleh sih, tapi 1 hari aja gitu ya. Tapi ini untuk sesuatu yang positif ya, bukan sesuatu yang tidak positif. Nah, kalau bilang open marriage ini tentunya pasti tidak boleh ya. Kalau memberikan kebebasan waktu untuk jalan dengan pasangan yang lain, tentunya ya nggak boleh seperti itu. Open marriage itu orang ini sudah menikah, tetapi dia masih punya hubungan yang terbuka di luar dari pernikahannya. Tentu jelas itu tidak boleh, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri masa-masa sekarang, di zaman sekarang itu terjadi. Bukan hanya bagi orang yang sudah menikah. Ternyata bagi orang yang single, ada banyak orang terjebak di area ini juga. Kalau menurut firman Tuhan, kebenaran apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita sama-sama bisa pegang supaya setiap pemirsa yang sedang menonton tayangan ini tidak terjebak di relationship yang salah itu, entah open relationship ataupun open marriage. Kalau saya boleh kutip dari firman Tuhan, saya buka ayat dulu ya. Di kitab Malaiki dikatakan, saya bacakan dulu, di kitab Malaiki, di pasal 2, di ayat 13 dikatakan, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ingat ya, kata masa nggak boleh dihilangkan. Ya, banyak orang plesetkan ayat ini. Ini istri masa mudamu. Artinya istri ketika kita memutuskan pertama kali kita yang single, kita menikah, menjalin hubungan, dan ini adalah istri pertama kita. Istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bahkan di ayat di bawahnya dikatakan, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jelas kalau kita kutip dari ayat ini bahwa Tuhan memang menghendaki kita menikah hanya untuk sekali. Dan menjalin hubungan ya untuk sekali itu. Kita harus menemukan goal dari pernikahan yang Tuhan harapkan. Kan pernikahan idenya dari Tuhan. Nah, seringkali kalau sampai orang terjadi open marriage, pertanyaannya adalah apa yang membuat dia mau open marriage gitu ya. Kalau saya jadi ingat kalau bicara tentang open marriage, pasti yang pertama orang mungkin punya fantasi. Dia memikirkan hal-hal, kan orang kan suka berfantasi segala macam. Tentunya ini fantasi yang salah. Yang kedua, kalau orang tanya kenapa ada open marriage, mungkin orang berkata ya karena nggak bahagia. Nah, kenapa nggak bahagia? Padahal orang menikah itu yang pertama-tama memang menyatukan kedua orang yang berbeda. Tapi bukan untuk perbedaan itu membuat jauh, tapi perbedaannya membuat semakin dekat. Nah, nanti kita bisa kupas lebih lanjut. Yang ketiga,
Orang open marriage pasti mungkin alasan yang ketiga adalah tidak mau komitmen. Kalau kita lihat ayat tadi Malaiki dikatakan kita harus komitmen. Ketika kita bicara menikah itu artinya bahwa kita terikat dengan sebuah perjanjian yang bukan hanya kepada tiap-tiap pasangan, tapi perjanjian itu juga kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri sampai berkata di level apa yang dipersatukan oleh manusia tidak boleh dicarakan oleh manusia. Iya kan? Dan orang mungkin berkata, open marriage kan nggak berpisah. Hatimu sudah berpisah menurut saya. Kenapa Anda untuk mau melakukan hubungan? Padahal Anda punya hubungan, tapi Anda masih menjalin hubungan dengan pihak lain seperti itu. Yang keempat, kenapa orang open marriage? Yang keempat, pastinya alasan yang klasik yang mungkin bisa didengar adalah karena bosan, segala macam. Nah, juga mungkin ada, kalau boleh saya tambahkan, kadang kenapa orang memilih open marriage gitu ya, karena mungkin mereka ada pada komunitas yang salah. Firman Tuhan katakan pergaulan buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah, zaman sekarang ini kita harus pilih-pilih. Bukan kita ini membeda-bedakan orang, tetapi komunitas mana, kira-kira teman mana yang bisa membawa kita menjadi lebih baik, mana teman yang bisa membuat kita malah menjauhkan kita dari setiap rencana Tuhan. Kita harus pilih dan kita harus tegas. Karena komunitas yang tidak baik pun bisa mempengaruhi kita ya, apalagi di zaman sekarang. Ya saya sering dengar juga ketika seseorang double date nih dengan pasangannya masing-masing gitu ya. Dengan itu pasangan sah ya, suami istri gitu. Tapi mereka double date, lalu pulangnya bisa dengan pasangan yang berbeda gitu. Jadi tukar-tukar pasangan dan orang menganggap itu hal yang biasa. Kalau menurut firman Tuhan itu bukan hal yang biasa, itu dosa. Nah, karena itu Anda harus memilah-milah komunitas yang Anda terlibat di dalamnya. Karena pergaulan buruk itu sekali lagi akan merusak kebiasaan yang baik. Ya. Lalu juga tadi disebut sama Pastor Sam, adanya orang yang tidak mau terikat satu dengan yang lain, ya, tidak mau keterikatan. Nah, menurut saya pernikahan yang berbahagia itu selalu dimulai dari komitmen. Nah, kalau sudah komitmen dilanggar, itu apapun alasannya akan membuat pernikahan itu tidak menjadi bahagia. Jadi open marriage itu menurut saya sesuatu yang seharusnya kita semua apapun alasannya kita tidak melakukannya. Karena yang pertama juga itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua pun gitu ya, itu akan ada banyak efek negatif yang akan ditimbulkan baik pelaku maupun korbannya. Open marriage juga bisa bicara tentang pandangan yang kita punya. Makanya kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang mereka mungkin di masa lalu mereka nggak punya standar nilai yang benar. Akhirnya ya mereka menjadi zona abu-abu karena mereka nggak tahu ini benar atau salah sih sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau orang yang menjaga kehidupan baik dalam pacaran maupun dalam pernikahan. Contohnya kalau ditanya saya pribadi, ya tentunya saya nggak rela dong pasangan saya jalan dengan orang lain. Ya kita nggak mau. Justru kalau ada orang sampai dia merasa nggak apa-apa sih segala macam, menurut saya itu yang ada sesuatu yang salah yang harus dibenarkan. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Juga Anda bisa bayangkan kalau kita nih pihak wanita, mana ada juga wanita yang mau dimadu ya kan. Betul. Mau di nomor 2 kan gitu. Pasti tidak ada yang mau. Nah kalau sampai hari ini mungkin teman atau saudara atau bahkan Anda sendiri yang sedang menjalani open marriage ini, menurut saya harus ditarik benang merahnya. Ada sesuatu yang salah pasti dalam hidupmu gitu. Mungkin pernah ada contoh yang salah atau ada pemandangan yang salah dan itu harus dibetulkan. Karena kalau mungkin apalagi yang lebih parah nih, saya open marriage nih, saya punya pasangan, saya punya suami atau istri dan saya bahagia dan saya fine-fine saja. Ketika juga ada hubungan sama orang lain, saya tetap fine-fine saja. Nah, menurut saya itu ada kesalahan, ada sesuatu yang sangat besar yang salah di dalam dirinya. Harus ditemukan. Supaya apa? Supaya ketika itu ditemukan, Anda menjadi pribadi yang berbeda. Pasti pandangan tentang open marriage itu pun menjadi sesuatu yang tidak dihalalkan, tetapi sesuatu yang salah. Dan Anda pasti akan menghindari dan bahkan tidak akan melakukannya. Yep. Dan kalau bicara tentang open marriage, kalau ada mungkin yang berkata bahwa ini adalah bagian supaya pernikahannya menjadi lebih baik, itu sudah pasti nggak benar. Karena itu tadi kembali bahwa yang pertama Tuhan pasti nggak berkenan. Yang kedua, pasti kita akan menjadi orang yang compare. Nggak mungkin kalau orang menjalin hubungan
katakanlah dengan 2 orang, dia akan compare yang ini kok lebih baik atau yang itu kurang lebih baik seperti itu. Jadi menurut saya ini sudah sikap yang nggak benar. Padahal gini loh saudara, kalau bicara tentang pernikahan, mana ada pernikahan yang cocok sebetulnya. Pernikahan itu harus kembali di flashback lagi ke belakang bahwa Tuhan yang menghendaki pernikahan. Dan kenapa pernikahan itu diizinkan terjadi? Kenapa pernikahan adalah desainnya Tuhan buat manusia? Karena Tuhan melihat bahwa manusia itu ada kekurangan. Seorang pria itu ada kekurangan tanpa wanita yang ada di sampingnya. Wanita memang tidak sama dengan pria. Tapi karena tidak sama itulah yang membuat apa yang menjadi kekurangan di pria, wanita bisa menutupnya. Bukan berarti wanita yang bisa menutup terus berarti wanita lebih hebat, juga bukan. Artinya bahwa wanita yang bisa menutup, wanita juga punya kekurangan. Karena sehebat-hebat wanita, dia nggak diciptakan dari debu dan tanah. Tapi dari tulang rusuk dari seorang pria. Artinya sehebat-hebatnya wanita tetap perlu pria juga. Dan apakah ketika kita menikah itu cocok? Tidak. Tapi justru ketika dalam pernikahan kita tahu arti hakikat dari pernikahan adalah menyatukan kedua perbedaan. Dan kalau ini bisa ketemu, kita bisa punya pernikahan yang berbahagia. Dan ketika pernikahan kita berbahagia, kita tidak akan cari yang di luar sana. Entah itu ya seperti itu ya, mencari open relationship kalau yang pacaran, atau mencari hiburan tanda kutip di luar, atau mencari sensasi di luar gitu. Karena Anda sudah merasa puas di dalam rumah, Anda sudah merasa puas dengan pernikahanmu, sehingga itu tidak perlu terjadi lagi dalam kehidupanmu. Jadi menurut kita ya, supaya open marriage tidak terjadi di dalam kehidupan Anda, itu adalah ya bangun pernikahan ini sama-sama, baik suami maupun istri harus sama-sama sepakat bangun pernikahan ini ke arah kebahagiaan. Betul. Ya kan. Dan dalam perjalanan menikah sampai bahagia itu adalah sebuah perjalanan ya, perjalanan yang diharapkan satu dengan yang lain itu semakin dewasa. Betul. Kalau kita menjadi pria yang dewasa dan sebaliknya dia menjadi wanita yang dewasa, maka ketika kedewasaan itu bertemu menjadi pasangan suami istri, itu akan menjadi berbahagia. Betul. Kita tahun ini sudah 18 tahun dalam pernikahan. Ada orang bilang, wah 18 tahun, ya cukup lama juga ya. Tapi kita pernah ketemu juga dengan pasangan yang sudah menikah puluhan tahun. Tapi nggak happy, kurang happy. Kita 18 tahun ini menikah, nggak tahu kalau saya boleh tanya sama Pastor Rani, kalau saya ditanya apakah saya punya pernikahan bahagia, yes I'm happy. Kalau saya boleh disuruh mengulang, seandainya masih single disuruh mengulang untuk menikah dengan siapa, saya tetap memilih Pastor Rani. Karena saya tahu yang bisa menutup kelemahan, kekurangan saya adalah Pastor Rani. Dan saya ngomong begini memang nggak mudah ketika menjalaninya, apalagi usia pernikahan baru awal. Karena kita kan pasti kaget. Saya sendiri nggak pernah pacaran. Karena saya punya pacar, kadang ada orang yang bilang ini kan harus coba dulu pacaran. Kalau nggak cocok boleh kita bisa ganti lagi. Karena kan top tidak ada ikatan status pernikahan. Tapi saya punya prinsip dulu, pacaran cukup sekali saja. Karena saya tahu kalau saya pacaran artinya saya pasti akan berusaha menyenangkan pasangan saya di waktu itu. Yang buruk-buruknya nggak ditunjukkan. Kalau saya punya prinsip lebih baik ketika berteman, ya kita apa adanya ya begini nih. Tapi ketika kita pacaran, ya kita nggak berubah lagi. Ya kita seperti ini. Dan saya tahu kalau saya pacaran itu bukan untuk coba-coba. Tapi untuk menjalani hubungan yang lebih serius lagi. 18 tahun ini saya, kalau boleh bersaksi, saya bersyukur dengan Tuhan yang telah memberikan Pastor Rani buat hidup saya. Ya tentunya itu pilihan. Saya memilih dan saya memutuskan I'm happy. Tapi nggak tahu Pastor Rani, gimana Pastor Rani 18 tahun menikah? Ya, I'm happy juga gitu ya. Kita ngomong kayak gini bukan karena mengisi table of content hari ini, tetapi memang sungguh-sungguh itu terjadi. Ya, ada juga teman cerita gitu ya. Dia itu dia bahagia dengan pasangannya, tetapi dia ini mau pengen berpetualang gitu ya dengan ya karena kan hidup cuma sekali gitu ya. Kalau hidup cuma gini tuh ya datar-datar aja, biasa-biasa aja. Jadi harus berpetualang dong gitu. Maksudnya tuh cari sensasi gitu. Saudara, Bapak Ibu Saudara harus ingat loh, apa yang ditabur orang itu akan dituainya.
Yang bagi Anda itu adalah sensasi, yang bagimu itu adalah petualang, yang bagimu berpikir bahwa biar hidup menjadi lebih berwarna, itu kan bagimu gitu. Tetapi engkau lupa apa yang ditabur orang itu pun akan dituainya. Jadi menurut saya nggak usah lah ya yang karena alasan orang open marriage itu macam-macam. Salah satunya ada yang seperti itu. Ya saya cuma mau ingatkan bahwa ingat apa yang ditabur orang itu pasti juga akan dituainya. Dan satu tadi seperti yang disebut oleh Pastor Sam, yang perlu kita lakukan adalah kita bangun pernikahan kita supaya berbahagia. Dan pernikahan bahagia itu apakah bisa? Bisa. Nah, bisa. Sangat bisa. Maksudnya kita bisa bersaksi bahwa pernikahan bahagia itu bisa. Dan kalau pernikahan bahagia itu sudah tidak pengen apa-apa, Bapak Ibu Saudara, malah pengennya sama pasangan yang sudah dipunya ini sampai selama-lamanya ya. Bahkan kalau sekarang aja sudah mikir gimana ya nanti kalau misalnya mati, ditinggal itu gimana ya, bisa enggak atau gimana. Seperti itu, malah enggak pernah kebayang gitu punya orang lain gitu atau ngelirik orang lain atau punya hubungan sama orang lain, enggak pernah kebayang itu. Jadi kalau supaya Anda terhindar dari pergaulan yang salah ini, open marriage dan segala macamnya, area abu-abu ini, ya bangun pernikahanmu menjadi pernikahan yang berbahagia. Dan pernikahan berbahagia itu saya mau katakan bisa. Gimana caranya? Lihat table of content episode-episode sebelumnya. Apalagi di series yang pertama, The Word of Marriage series, kita juga singgung itu. Pak, saya mau cerai. Lalu kita singgung juga perbedaan pria dan wanita, wafer dan bakmi, ya kan? Anda perlu lihat supaya paling enggak itu menjadi pengetahuan Anda untuk Anda bisa membangun pernikahan menjadi pernikahan yang berbahagia. Akhir kata Pastor Sam mau ngomong apa? Kalau saya boleh bilang tentang open marriage, kalau sampai ini terjadi antara dua orang, suami istri atau mungkin yang open relationship, yang dia mungkin pacaran antara pria dan wanita, terus mereka sepakat untuk melakukan open marriage, menurut saya adalah nilai yang salah ini. Karena sudah pasti ini nggak benar. Karena apa yang dikehendaki dari pernikahan adalah kesetiaan. Adalah janji setia untuk sampai selama-lamanya. Seperti itu. Jadi ini ada nilai yang nggak benar. Yang pertama. Tapi kalau yang kedua, open marriage tapi tidak diketahui. Mungkin salah satu. Anggap aja ini seperti orang selingkuh segala macam. Tentunya saya katakan, mana ada orang mau dimadu? Nggak ada. Pasti ketika Anda melakukan itu, pasti ada comparing antara satu dengan yang lainnya. Atau yang kedua, pasti Anda akan jadi orang yang menyakitin orang satunya. Seperti itu. Nggak ada orang mau, yang tadi saya katakan dimadu, pasti akan menyakitin pasangannya. Pasti seperti itu. Dan kalau hari ini mungkin Anda berkata, toh open marriage itu kan karena saya mungkin nggak happy dengan pernikahan saya atau apapun juga. Saran saya, Anda harus bangun lagi kehidupan pernikahan Anda kembali. Ya kalau Anda dua orang sama-sama orang percaya, Anda bisa datang ke gereja, minta di mentoring. Ya karena kita berjalan 18 tahun menikah. Dan kita betul-betul 18 tahun menikah ini kita bersyukur banget dengan pernikahan ini. Ya dengan banyak perbedaan tapi membuat kita bukan tambah jauh tapi membuat kita semakin mendekat. Dan yang selalu kita katakan, surga di bumi ada nggak? Ada. Ya di pernikahan yang bahagia. Apa pernikahan bahagia? Ya pernikahan hanya dua orang, suami dan istri. Karena di balik pernikahan ketika kita sepakat, ketika kita berkomitmen bersama-sama, ada Tuhan yang hadir untuk memberkati kita. Jadi seperti itu. Ya, akhir kata kami tegaskan kembali bahwa open marriage itu tidak boleh untuk dilakukan. Ya, kalau hari ini jangan pernah berpikir untuk melakukan itu. Sekalipun banyak teman-teman Anda yang sedang melakukan itu atau bahkan terjerat di dalamnya. Dan kalau Anda yang menonton tayangan ini sedang ada dalam hubungan yang seperti itu, bertobatlah. Segera akhiri hubungan yang seperti itu. Karena itu akan berdampak buruk buat hidupmu dan buat orang-orang di sekitarmu. Dan buat yang open relationship bagaimana? Open relationship kan berarti belum menikah ya, masih pacaran. Kalau pasanganmu ketahuan ini, dia open relationship, punya hubungan dengan orang lain. Kalau saya boleh bilang, tinggalkan orang itu. Kenapa? Karena, nanti bisalah, ini pasti nanti bisa diperbaiki atau segala macam. Nah, karena ini masih belum menikah, lebih baik tinggalkan orang itu. Kenapa? Karena kalau sudah ada bibit, bebet, dan bobotnya orang itu selingkuh, orang itu tidak komitmen, tidak setia, maka sampai dalam pernikahan pun orang itu akan melakukan hal yang sama. Itu pesan dari kami berdua,
Ya, biar kami berharap melalui pembahasan open marriage ini setiap Anda semua dapat wawasan yang baru, dapat pengetahuan yang baru, dan juga dapat kebenaran firman Tuhan tentang area ini. Sehingga setiap Anda semua tidak terjebak di dalamnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.